Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi pembelajaran kelas 6 SD Muhammadiyah Integratif Dukun. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S atau subjek, P atau predikat, O atau objek, dan K atau keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di sini, Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta ini sebagai subjek karena di sini Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta, beliau sebagai pokok bahasan dalam kalimat. Kemudian di sini memproklamasikan itu sebagai predikat karena apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Jadi ini sebagai pembicara yang dikatakan oleh si subjek ini. Kemudian di sini kemerdekaan Indonesia dia sebagai objek karena di kalimat kemerdekaan Indonesia itu menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut. Kemudian di Jakarta ini sebagai keterangan karena dia menunjukkan tempat. Bisa juga di sini keterangannya menyebutkan waktunya juga. Coba tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Coba kalian kerjakan ya. Nanti jawaban kalian silahkan dikirimkan di WA Bu Guru ya. Nah, selanjutnya melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membantu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Nah, di sini ada contoh diagram. Ini teksnya berjudul Peristiwa pada masa penjajahan Belanda.
Nah, ada peristiwa apa aja sih pada masa penjajahan Belanda? Nah, di sini ada pada saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kemudian yang kedua, Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia karena kurang kuatnya persatuan. Yang ketiga, VOC bangkrut karena banyak karyawannya yang korupsi. Yang keempat, Belanda mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Yang kelima, tujuan utama VOC yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan. Yang keenam, pasukan Belanda pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Nah, di kerangka diagram ini itu menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, kalian nanti bisa pelajari juga di buku kalian sendiri ya. Oke. Cukup sekian anak-anak pembelajaran kita dalam bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa sholat, ngaji, dan tentunya murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.